Titus PK pertanyakan penangkapan 3 penjual noken Papua. Tanggal 28 Mei tahun 2022, pukul 11.57 WP Jayapura. SUARAPAPUA.com, Titus PK, penggagas noken Papua ke UNESCO, mempertanyakan tindakan oknum polisi menangkap 3 orang penjual noken Papua di tepi Jalan Yos Sudarso, Timika, Kabupaten Mimika, Sabtu, tanggal 28 Mei tahun 2022. Ketiga orang yang diamankan ke kantor Polsek Mimika Baru, Miru, itu diketahui berasal dari Kabupaten Deyai. Masing-masing Mince Pakage, Ens Badokapa, dan Yemina Do. Dari informasi yang diperoleh, 5 oknum polisi mengangkut 3 orang yang sedang jual noken buatan sendiri itu sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Noken yang dijual itu bercorak warna bendera bintang kejora. Noken Papua sudah diakui dunia. Tanggal 4 Desember tahun 2012, UNESCO tetapkan sebagai warisan budaya tak benda asal Papua. Tetapi, polisi belum paham bahwa noken telah diakui oleh komunitas kebudayaan dunia. Lalu, apa alasannya hingga 3 mama Papua ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Mimika Baru? Kejadian ini pihak kepolisian harus jelaskan kepada publik, ujar Titus, Senin tanggal 9 Mei tahun 2022. Pengakuan penjual noken, semua noken berwarna-warni dikumpulkan dan diangkut dengan mobil polisi. Lebih dari 3 jam mereka berada di kantor Polsek Miru. Semua noken berwarna-warni dikumpulkan dan dibawa, 3 penjual diminta ikut ke kantor polisi. Dari sana diperlukan apa, lalu dibebaskan. Itu tindakan tidak terpuji dari polisi sebagai pengayom masyarakat, tegasnya. Sejak noken disahkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asal tanah Papua, kata Titus, sekaligus telah diakui bahwa 7 wilayah adat masuk dalam peta konservasi UNESCO. Mereka jual noken buatan sendiri. Noken biasa dibuat oleh perempuan, ibu, mama Papua. Mereka perajin noken. Pembuat dan penjual noken itu biasa disapa mama noken. Mereka dijamin oleh Hukum Internasional Konvensi 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, dan Undang-Undang Otsus Papua. Kejadian yang dialami 3 mama Papua itu tidak dapat dibenarkan, tandasnya. Ketiga mama itu, kata PK, sedang menjajakan hasil kerajinan tangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan alasan apa sampai mereka ditangkap dan dibawa ke kantor polisi? Walaupun mereka kemudian dilepaskan, cara dari oknum polisi itu satu tindakan tidak terpuji dan berlebihan. Ini sama saja tidak menghargai hasil kreativitas mama noken. Tidak hargai noken warisan budaya Papua. Polisi merendahkan nilai noken warisan budaya dunia dari tanah Papua, paparnya. Oknum polisi tersebut dinilai tidak menyadari diri sebagai insan budaya yang mestinya menghargai tanpa mengganggu mental mama-mama pengrajin dan penjual noken Papua. Noken salah satu sumber pendapatan seorang ibu rumah tangga. Sejak UNESCO tetapkan, sudah menjadi mata pencaharian mama-mama Papua. Titus berharap, tindakan penangkapan tersebut harus dijelaskan ke publik terutama alasannya melihat noken berwarna-warni itu. Tangkap karena apa? Mohon jelaskan kepada publik mengapa noken warna-warni, warna biru, merah dan putih. Saya yakin itu hasil kemahiran perajin noken Papua. Setelah melewati perjuangan panjang selama beberapa tahun, noken Papua akhirnya diakui UNESCO pada tanggal 4 Desember tahun 2012. Sejak saat itu resmi terdaftar sebagai warisan budaya dunia yang memerlukan perlindungan mendesak. Hal itu karena warisan budaya noken Papua sedang punah lantaran tidak pertahankan hasil kemahiran, kreativitas, dan talenta mama-mama Papua. Menanggapi kejadian yang menimpa 3 orang penjual noken di Timika, Titus menyampaikan beberapa hal agar menjadi perhatian bersama sebagai insan budaya di Nusantara terutama di tanah Papua. Pertama, mama-mama pengrajin noken Papua adalah pekerja warisan budaya Papua. Sejak tanggal 4 Desember tahun 2012, hasil keringat mereka diakui komunitas kebudayaan dunia, UNESCO. Kedua, pembuat noken Papua telah mempertahankan warisan budaya dunia di tanah Papua. Ketiga, noken terdaftar sebagai warisan budaya dunia bukan tujuan sesat, tetapi demi